Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yaqulu Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berkah ini, malam dengan curahan hujan yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan yang Allah turunkan hujan sebagai rahmat untuk kita, bukan sebagai bencana ataupun azab. Ahibati fillah, hadirin hadirat yang Allah muliakan, seperti yang sudah kita rencanakan, insyaallah taala kita akan membahas pada malam yang mulia ini tentang fikih. Dan dari sejak zaman dahulu para ulama rahimahumullah taala apabila membahas tentang fikih ibadah, maka yang paling pertama kali mereka bahas adalah tentang taharah, tentang masalah kesucian. Kenapa demikian? Karena ahbabullah azani Allah wa iyyakum jami'an, sebelum seseorang memulai aktivitas ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dia harus terlebih dahulu mensucikan dan membersihkan hatinya dari noda-noda kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Ini yang paling pertama. Berikutnya, setelah dia sucikan hatinya dari tiga perkara tadi, dia bersihkan jasadnya dari najis dan juga hadas. Sehingga ihfazillah azani Allah wa iyyakum jami'an, kita lihat ibadah salat 5 waktu. Orang yang hendak memulai ibadah salat, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 6 untuk berwudu terlebih dahulu, menghilangkan hadas kecilnya. Apabila yang ada pada tubuhnya adalah hadas besar, Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah dengan cara mandi besar. Ini kalau ada air untuk bersuci dengan wudu atau dengan mandi. Kalau tidak ada air, Allah lanjutkan firman-Nya pada ayat tadi surat Al-Maidah ayat nomor 6, fatayammamu sa'idan thayyiban,
suci untuk bertayamum. Yang intinya ihfazillah azza Allah wa yakum jami'an, seseorang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melaksanakan ibadah salat, paling utama dia bersihkan hatinya dari noda kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Setelah itu dia bersihkan tubuhnya dari najis dan dari hadas. Alhamdulillah azani Allah wa yakum jami'an. Pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu taharah. Dikatakan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullah ta'ala, at-taharah lughatan an-nadhafatu wal khulus min al-awsakh wa awil adnas al-hissiyah. Taharah secara bahasa adalah bersih dan memurnikan diri dari kotoran-kotoran atau noda-noda yang nampak. Kal anjas min baulin wa ghairihi, seperti kotoran najis, pipis dan yang sejenisnya. Ini adalah taharah hissiyah yang nampak. Kebersihan yang nampak itu kebersihan diri dari kotoran-kotoran dan noda-noda yang nampak seperti najis, air pipis misalnya, atau bahkan mungkin tinja. Juga bersih secara maknawi. Bersih secara maknawi, kebersihan yang tidak nampak. Kal-uyubi wal ma'asi, yaitu bersih dari kemaksiatan dan aib-aib. Alhamdulillah azani Allah wa yakum jami'an. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, alhamdulillah azani Allah wa yakum jami'an, dikatakan oleh beliau, raf'u ma yamna'u as-salata min hadatsin aw najasatin bil ma' aw ghairihi aw raf'i hukmihi bit turab. Menghapus penghalang yang dapat menghalangi keabsahan salat, seperti hadas atau najis, baik dengan menggunakan air atau yang menggantikan posisi air, yaitu debu. Berarti bersuci di sini adalah menghapus penghalang yang dapat menghalangi keabsahan salat kita, baik itu berupa hadas ataupun berupa najis, dengan menggunakan air, itu berwudu jika hadasnya adalah hadas kecil, mandi besar jika hadasnya adalah hadas besar, dengan air. Kalau ada air dan mampu menggunakan air. Air tidak ada, atau mungkin air banyak, tapi ternyata kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Berarti air digantikan posisinya oleh debu yang suci. Nanti untuk detail masalah tayamum insya Allah kita akan bahas. Mungkin akan ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang di ruangan ICU? Dia tidak bisa bergerak menggunakan air, bahkan di ruangan ICU mungkin untuk debu steril. Bagaimana dia untuk bersucinya? Tidak bisa dengan menggunakan air, juga tidak bisa dengan menggunakan debu, karena semuanya serba steril. Maka nanti akan kita bahas fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian, sampai pun melaksanakan ibadah salat tanpa bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Sekarang apa hukum bersuci dari hadas kecil atau dari hadas besar untuk pelaksanaan ibadah, yang merupakan yang kesucian merupakan syarat sahnya ibadah tersebut. Wa amma hukmu taharah fa inna taharatan najasi wa izalatahu wajibatun ma'a dzikri wal qudrah.
Dikatakan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, suci dari najis. Kalau najis ini terbagi menjadi 3. Kalau hadas tadi terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil dihilangkan dengan wudu. Kalau hadas besar dihilangkan dengan mandi besar. Nah, kalau najis itu adalah zat yang nampak terlihat. Zat yang nampak terlihat seperti pipis, seperti tinja, bangkai dan lain-lain yang insya Allah kita akan sebutkan satu persatu. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini pada bapak-bapak hadirin, kentut itu najis apa suci? Berarti kalau orang kentut harus cebok. Kalau kentut itu najis, berarti orang kentut harus cebok. Berarti pakaian kita kena najis, berarti kita harus cuci dong. Repot berarti. Dalam sehari kita berapa kali kentut? Tidak terhitung. Kalau kita katakan kentut adalah najis, berarti setelah kita kentut, kita harus buru-buru cuci dan kita harus cebok. Tapi saya tanya sama bapak-bapak, ada nggak dari bapak-bapak yang ketika kentut langsung cebok dan langsung cuci pakaiannya? Saya kira tidak ada. Saya kira tidak ada. Berarti kentut bukan najis, tapi dia hadas. Tapi kentut itu hadas. Dia bukan najis tapi hadas. Pipis, air pipis itu najis plus hadas. Buktinya apa? Orang kalau kena pipis dicuci dan dia dicebok. Kecuali orang-orang yang mungkin banyak di terminal, di stasiun, jadi preman jalanan, kalau pipis ya tinggal pipis, selesai perkara. Begitu juga tinja, najis plus hadas, tapi kentut bukan najis, tapi dia adalah hadas. Ya, ini yang bisa dicerna sedikit insya Allah ya. Baik. Nah, membersihkan diri dari najis, menghilangkan najis, hukumnya wajib. Tubuh kita kena cipratan kencing, wajib kita cuci. Apalagi mungkin kena kotoran manusia, wajib kita cuci. Ketika kita ingat dan ketika kita mampu untuk menghilangkan najis tersebut, maka hukumnya wajib. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat nomor 4, Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu itu wahai Muhammad, sucikanlah. Sucikanlah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 125, "Am tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wal-ruk'is sujud." Wahai Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku, itu Al-Masjidil Haram. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beriktikaf, orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Berarti pakaian salat kita harus bersih dari najis dan tempat ibadah kita pun juga harus bersih dari kotoran dan najis. Ini ketika kita berbicara tentang bersih diri dari najis. Bersih diri dari hadas pun juga termasuk hukumnya wajib. Bersih dari hadas
pun juga hukumnya wajib. Kita lihat. Wa amma taharatu minal hadath fatajibu istibahati shalah. Adapun membersihkan diri dari hadath, maka wajib ketika kita hendak sholat. Berarti kalau kita belum mau sholat, kalau kita habis buang air kecil, cukup cebok saja. Misalnya jam 9 kita pipis, ya, jam 9 kita pipis, atau mungkin buang hajat besar, pipis atau buang hajat besar. Sudah, maka kita wajib cebok, dari najis, membersihkan sisa-sisa najis pada lubang keluar kita, itu wajib. Tapi untuk wudu, karena kan pipis dan juga hajat besar, ini kan hadas kecil, ini hadas kecil. Nah, untuk wudu kita belum wajib. Kapan wajib? Ketika azan berkumandang dan kita hendak melaksanakan sholat, barulah kita wajib melaksanakan wudu. Tapi kalau cebok wajib ketika itu. Tapi untuk wudu nanti. Wajibnya kapan? Ketika kita benar-benar hendak melaksanakan sholat. Sehingga alhamdulillah azan Allah jami'an ini penting. Berbeda antara najis dan antara hadath. Hadath itu sesuatu yang tidak nampak dalam tubuh. Kalau najis itu yang nampak, pipis. Nanti insya Allah kita akan sebutkan satu persatu jenis-jenis atau macam-macam najis. Apa sih pentingnya bersuci? Poin yang pertama, syartun li sihhati salatil abdi. Kesucian adalah salah satu syarat untuk keabsahan salat seorang hamba. Kesucian dari hadas kecil dengan cara berwudu, atau suci dari hadas besar dengan cara mandi, atau dengan cara tayamum ketika tidak mendapatkan air, adalah merupakan salah satu syarat sah sholatnya seorang hamba. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim, kata beliau, La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah diterima salatnya seseorang yang telah berhadas sampai dia berwudu. Yang dimaksud berhadas di sini adalah hadas kecil. Dikatakan oleh Abu Hurairah sebagai perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini bahwa ahdatha di sini adalah fasa, kentut. Berarti kita artikan dengan terjemahan atau makna yang dibawakan oleh Abu Hurairah, tidaklah diterima salat seseorang yang telah kentut sampai dia berwudu terlebih dahulu. Berarti kentut itu adalah hadas dan dia bukan najis. Buktinya kalau kita dikentutin sama orang, kita nggak buru-buru cuci badan kita. Kita baru cuma buru-buru untuk hidup saja, nggak buru-buru langsung balik ambil air untuk bersih-bersih. Dan kita langsung hanya butuh 2 jari, itu saja. Fa inna ada as-salati bil-taharati ta'zimun lillah. Karena sesungguhnya melaksanakan salat dengan penuh kesucian hati dari noda kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan, juga kesucian diri dari hadas dan najis merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sedih melihat bapak-bapak kalau ketemu sama atasannya pakaiannya itu lengkap,
super lengkap. Bahkan lebih taat sama aturan atasannya ketika dia berpakaian bersih, wangi-wangi beneran. Tapi ketika dia ke masjid hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, tampilannya ala kadarnya. Wangi pun gak juga wangi. Bahkan untuk sholat maghrib belum sempat mandi sore saja. Ini di akhir filah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita langsung dengan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 6, dan Rasulullah SAW pun juga memerintahkannya dengan sabda-sabdanya yang sahih agar kita mengagungkan Allah dalam ibadah kita. Alhamdulillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dikatakan oleh Syekh, wal hadath wal jinabah wa illam yakuna najasatan mar'iyyah fahiya najasatun ma'nawiyyah tujibu istiqdar ma halla biha. Meskipun hadas kentut, pipis dan tinja hadasnya itu tidak terlihat mata. Kalau saya tidak tahu di antara bapak-bapak yang tadi kentut dan sudah wudhu, saya tidak tahu. Ya, atau mungkin ada bapak-bapak yang sempat berhubungan intim dengan istrinya tapi lupa belum nanti besar. Ternyata junub pun juga tidak terlihat. Enggak serta-merta orang misalnya hubungan suami istri langsung ada tanda junub di jidatnya. Dia menandakan bahwa dia sedang junub. Tidak ada. Ada apapun. Bahkan ketika orang kentut tadi pun juga nggak ada. Bahkan kalau bisa nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pas bunyi dikit, ketahuan deh. Begitu palingannya. Nah, hadas dan jinabah dan keadaan junub adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi ada di dalam tubuh. Dan ini harus dihilangkan dengan tadi wudu dan mandi besar. Alhamdulillah, azan ya Allah jami'an. Ini faidah yang pertama. Faidah yang pertama, bahwa kesucian dari hadas dan dari najis adalah salah satu syarat untuk keabsahan salat dan merupakan bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, wa qad imtadaha Allah tabaraka wa taala al-mutatahhirin. Allah telah memuji orang-orang yang menjaga kebersihan dan kesucian dirinya. Ya, logika saja, logika ringan. Kalau kita melihat ada anak muda tampak bersih, wangi, kita suka pada. Mungkin kalau kita punya anak perawan, kalau saya pengen nih jadiin dia menantu saya. Kenapa? Tampilannya bersih, bagus, wangi. Kenapa? Dari zahirnya saja kita sudah suka melihat dia. Ketimbang orang yang kemprok, ketika takbir Allahu Akbar baunya bau banget itu ketiaknya. Belum ketika mengucapkan waraddallin amin, mulutnya nauzubillah. Mungkin kita begini, kita sholatnya harus begini, tapi begini kita sambil nahan nafas. Kita lihat, Allah mencintai dan bahkan Allah memuji orang-orang yang suka mensucikan diri. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Firman Allah, Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Kita lihat, Allah mencintai orang-orang
selalu bertobat, berarti dia membersihkan hati dari apa? Dari dosa. Berbagai macam dosa. Dosa kesyirikan, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, dan dosa juga kemaksiatan dan kezaliman. Allah suka orang membersihkan hatinya dari dosa. Dosa apa saja? Ini poin pertama. Poin yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dan mensucikan dirinya dari najis dan dari hadas. Berarti apa? Kesimpulan kita dari ayat surat Al-Baqarah 222 adalah Allah cinta orang yang benar-benar bersih hatinya, dan Allah benar-benar cinta orang yang bersih raganya, jiwa dan raganya bersih. Kenapa demikian? Karena Allah menyiapkan surga untuk orang-orang yang bersih. Di surga tidak ada yang kotor. Di surga tidak ada sesuatu yang buruk. Apa yang kita jijik di dunia, di surga tidak ada. Apa itu? Reak tidak ada. Keringat besar. Siapa bilang keringat jijik? Buktinya ketika kerabat kita jauh-jauh misalnya datang dari safar masih keringat badan, kita masih peluk dia, ya apa tidak? Oh tunggu dulu, sudah mati belum? Nggak ada, nggak ada istilah kayak gitu. Tunggu dulu, keringatnya bohong nggak ada. Kita langsung peluk. Ada nggak pas apa ketemuan muter gitu? Nggak ada. Kayak ingus di surga nggak ada. Hadas kecil, hadas besar nggak ada. Tapi keringat di surga ada. Dan keringat itulah cara Allah mengeluarkan sisa-sisa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh penghuni surga. Yang namanya orang makan kan terus mengeluarkan sesuatu. Orang makan, orang minum terus mengeluarkan sesuatu. Nah di surga apa yang dikeluarkan? Mereka tidak pipis, mereka tidak buang air besar. Nah terus apa? Yang mereka keluarkan adalah keringat yang harumnya adalah harum minyak kasturi. Masya Allah. Kita membahas tentang masalah kesucian. Bahkan ya sebabnya hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala juga menyanjung orang-orang yang melaksanakan salat di zaman Nabi ketika itu di Masjid Quba. Karena masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW adalah Masjid Quba. Bapak-bapak yang pernah melaksanakan ibadah umrah dan sempat dibawa jalan-jalan oleh pihak travelnya, insya Allah dihampirkan di Masjid Quba. Insya Allah dihampirkan di Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW sampainya beliau di kota Madinah. Nah, ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang melaksanakan salat di Masjid Quba. Sehingga hal ini membuat para sahabat iri. Para sahabat yang lain iri. Kami juga bersuci. Kenapa kok yang disanjung hanya orang-orang yang ada di Masjid Quba? Allah berfirman, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 108, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Di dalam Masjid Quba ada sekelompok lelaki yang mereka suka sekali untuk bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang gemar bersuci. Para sahabat sempat iri, kami juga bersuci, kenapa kok yang dipuji, yang disanjung hanya orang-orang yang ada di Masjid Quba? Nah terus jadi bagaimana? Mereka pun bertanya kepada
apa yang kalian lakukan sampai Allah menyanjung kalian? Kita lihat apa jawaban mereka. Mereka menjawab, kunna najma'u bainal hijarati wal ma'. Ketika kami cebok dari hadas kecil, dari buang hajat kecil atau buang hajat besar, kami menggabungkan antara istijmar, bersuci dengan menggunakan bebatuan, dan juga menggunakan air. Kami gabungkan antara batu dengan air. Atau mungkin kalau di zaman sekarang, kami menggabungkan antara tisu dan air. Ini dia ihfazillah azani Allah wa yakum jami'an. Inilah yang membuat mereka disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan double kesucian, istijmar dan istinja. Baik, faedah yang ketiga. Waktunya azan ya. Waktunya azan. Baik, kita lanjutkan. Hikmah yang ketiga dari kesucian adalah anna taqsira fil istibra'i minan najasah
sababun min asbab ta'zim fil qabr. Sesungguhnya menyepelekan urusan najis merupakan salah satu sebab siksa di alam barzakh. Orang-orang yang sering ada di terminal, sering ada di stasiun, sering ada di jalanan, ketika mereka buang air kecil, mereka buang air besar, dan mereka enggan untuk bersuci dari najis mereka, maka penyembelihan terhadap urusan najis merupakan salah satu sebab siksa kubur atau siksa di alam barzakh. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, Allah meridainya, dia berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain." Pernah suatu saat Nabi berjalan melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, "Innahuma yu'adzaban." Sungguh dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Nabi ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mendengar, bukan melihat. Mendengar siksaan yang terjadi pada dua penghuni kubur tadi, bukan melihat. Dan hanya pada peristiwa itu saja, sehingga tidak dapat dikiaskan dengan hal-hal yang lain. Tidak dapat dikiaskan dengan hal-hal yang lain. Kata Nabi, "Innahuma yu'adzaban." Sungguh dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah mereka berdua ini disiksa pada perkara yang dianggap besar oleh mereka. Perkaranya besar, tapi mereka sepelekan. Dua perkara ini besar sebenarnya, tapi disepelekan oleh penghuni kubur tadi. Amma hadza fakana la yastanzih min baulihi. Yang satu orang ini, kata Rasulullah SAW, dia tidak pernah bersih dari kencingnya. Wa amal akhar, adapun satu yang lain, fakana yamshi bin namimah, selalu kesana kesini mengadu domba, ngerumpi, bawa omongan orang, membuat perselisihan, membuat persengketaan, kesana bikin isu, kesana bikin isu, terjadi pertengkaran. Nah, dua perkara ini besar, dosa besar ini, tapi banyak disepelekan oleh orang-orang. Buktinya apa? Zaman sekarang ngerumpi saja dikontrak miliaran rupiah, ya apa tidak? Dikontrak miliaran rupiah untuk ngerumpi. Senang kalau ada rumah tangga orang besar, dicari buntutnya, nanti cari kambing hitam. Nah, ternyata apa? Sudah dianggap hal yang sepele, bahkan di zaman sekarang bahkan menjadi hal yang sangat nikmat sekali. Padahal yang sedang mereka sebar adalah bangkai orang buat makan bareng-bareng. Kan gibah seperti itu, Nabi seperti itu. Nah, orang yang tidak bersih-bersih dari pipisnya pun termasuk melakukan dosa besar. Sehingga alhamdulillah azallahu jalla ini harus kita perhatikan. Dari sejak kecil anak kita pun kita biasakan ketika pipis, nah kita ceboki, sehingga dia pun sudah terbawa sampai besarnya nanti. Setiap dia pipis pasti dia akan cebok. Kenapa? Karena dari kecil sudah kita biasakan untuk bersuci.
Sehingga alhamdulillah azza-wa jalla ini sangat penting. Sekarang kita lihat apa saja sih macam-macam najis. Ada 12 item, banyak ya. Tapi saya akan membahas mungkin hanya 6 dulu. Dan sisanya insya Allah pada pertemuan yang akan datang sekaligus kita membahas tentang perselisihan ulama tentang hukum air mani. Najis apa tidak? Kalau jenengan bilang najis, berarti jenengan ini najis. Karena kita semua ini terus, ya kan? Kalau kita bilang suci, loh kok hadasnya hadas besar? Kok hadasnya hadas besar? Nah, yang benar yang mana? Kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Kita bahas sekarang macam-macam najis. Yang pertama dan yang kedua, khaitul insani wa bawlihi, air pipis itu yang pertama. Yang kedua tinja. Yang pertama air pipis, yang kedua tinja. Wa huma najisan bittifaqil ulama. Kedua zat tadi adalah najis dengan kesepakatan para ulama. Amal qaid, adapun dalil tentang najisnya tinja. Ini dia pentingnya kita belajar dengan dalil. Ini najis, ini dalilnya. Ini najis, ini dalilnya. Adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna at-turaba lahu tuhur atau fa inna at-turaba lahu tahur. Apabila salah seorang kalian menginjak najis dengan kakinya, dengan sandalnya, maka sesungguhnya debu yang diinjak-injak oleh sepatunya atau oleh sandalnya pada langkah-langkah yang berikutnya dapat mensucikan najis tadi yang terinjak. Berarti kalau kita misalnya menginjak dai kucing misalnya, atau tanpa sengaja menginjak dai hewan yang tidak halal dimakan, anjing misalnya, kita injak, maka kita katakan alhamdulillah, selama kita tidak tahu, maka langkah-langkah kita yang berikutnya telah mensucikan najis tadi, Tapi kalau misalnya kita sadar kok masih tersimpan baunya, maka butuh kita cuci dengan air. Intinya bahwa kotoran adalah najis dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Wa yadullu ala najasatihi kadzalik umumul ahadits al-amira bil istinja wa sayati qariban. Dan juga dalil kenajisan tinja adalah hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk cebok. Hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk cebok. Dan insya Allah kita akan bahas pada buang hajat. Termasuk diantaranya adalah dalil tentang cebok. Nah, hadis tentang cebok ini adalah dalil yang menegaskan bahwa najis itu, bahwa tinja itu adalah najis dan harus dibersihkan dengan cara dicebok. Wa amal baul, adapun dalil bahwa pipis atau kencing adalah najis adalah hadis Anas bin Malik. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul bersama para sahabat di masjid. Ujuk-ujuk tiba-tiba datang orang Arab Badui, orang Arab dari gurun pasir. Jadi pedesaan di sana adalah gurun pasir.
Kalau kita kan pedesaan mungkin di atas gunung ya, kalau di sana gunung pasir pedesaannya. Datang masuk ke masjid tadi, ketika itu para sahabat bersama Nabi sedang duduk bermajelis. Lalu orang Arab Badui tadi berada di pojok masjid, lalu pipis. Tapi ingat, masjid zaman Nabi dengan masjid zaman kita itu berbeda. Kalau masjid kita sekarang permadani, karpet, marmer, keramik, ya kan? Di masjid zaman Nabi dulu adalah pasir dan tanah. Kalau dengan hamparan, maka hamparan tikar dari anyaman berupa kurma. Ini kehidupan para sahabat terdahulu. Dan mereka sholat menggunakan sandal dan sepatu mereka. Dan hampir tidak ada yang nyeker. Kalau kita sholatnya nyeker, sholat pakai sandal, pakai sepatu, dipukuli orang. Lama-lama kamu. Dengan umpatan dan makian berbagai macamnya. Dan ingat, sholat menggunakan sandal adalah sunnah yang terabaikan sekarang ini. Kenapa? Karena masjid sudah dilegahkan sebenarnya. Nanti kita masih bisa sholat menggunakan sandal di mana? Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kita masih bisa pakai sandal. Kalau pakai sandal, kalau masuk lagi monggo pakai sandal sendiri. Karena di sana masya Allah bersih, insya Allah. Kalau di sini bersih enggak boleh. Baik. Nah, melihat hal yang seperti itu, para sahabat buru-buru ingin bangun dan ingin mukulin orang Arab tadi. Lama aja kencing di dalam masjid. Apa kata Rasulullah? Da'uhu la tazrimu. Biarkan dia pipis, jangan kalian setak dia. La tazrimu, jangan kalian setak, biarkan dia pipis, biar dia puas. Nah, setelah selesai malam mafariqo da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Setelah orang Arab Badui tadi selesai dari pipisnya, Nabi meminta kepada salah seorang sahabat untuk mengambilkan satu baskom air atau satu ember air. Enak ya, dia pipis, sahabat yang bawain air. Kita lihat bagaimana ada Rasulullah dalam menegur orang. Kamu ambil air. Diambillah oleh salah seorang sahabat air. Lalu dipanggil orang tadi sama Nabi SAW. Dan Nabi pun langsung mengguyurkan bekas pipis tadi yang sudah meresap ke dalam tanah, diguyurkan lagi dengan air. Agar apa? Agar semakin meresap ke dalam tanah. Yang ada di permukaan tanah adalah air yang suci. Kan seperti itu. Karena di sini ada bekas pipis, maka diguyurkan lagi air yang suci. Agar yang bekas pipis tetap semakin ke dalam dan yang ada di permukaan tanah adalah air yang suci. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Setelah itu barulah orang Arab tadi diberikan nasihat. Orang Arab Badui, ini masjid buat ibadah. Obrol panjang lebar Nabi dengan orang Arab tadi. Apa kata orang Arab tadi bilang? Yang kayak gini yang saya cari. Senang dia dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang begitu santun, yang begitu sopan, tidak merasa merusuk. Kalau Nabi bilang pukulin, selesai perkara. Hancur tuh bapak kubur. Tapi Nabi tidak. Ternyata apa? Orang Arab Badui tadi masuk Islam dan bahkan di dalam satu doanya ketika dia sujud, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamni ahadan ghairana. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad dan jangan sayangi yang lain selain kami. Kenapa? Saking dia benar-benar kepincut dengan dakwahnya Nabi. Sabar. Ternyata hikmahnya besar. Kalau saja orang Arab Badui tadi disetak
dikejar-kejar dan dia masih pipis, berarti bisa jadi dia akan keliling masjid itu najisnya. Gitu. Bawa-bawa itunya sudah keliling masjid. Berarti nggak cukup 11 kaum air, nggak cukup. Bahkan butuh banyak air untuk menghilangkan najis tadi. Kita lihat cerdasnya dari mana. Nah, ketika dia pipis dibiarkan, berarti kan paling hanya pada satu titik saja. Ini dia. Akhirullah azza Allah menjadikan. Nah, di sini menandakan bahwa kencing itu adalah najis, sehingga tadi pun bersihkan dengan air. Kalau bukan najis, nggak bakal dibersihkan kemana. Yang ketiga, al-mani, air mani. Yang keempat, al-wadi, air wadi. Air mani itu air yang keluar karena syahwat. Air yang keluar karena syahwat. Dia licin, bening dan licin. Fungsinya adalah untuk pelumas keluarnya air mani. Jadi biasanya orang yang intinya seperti itu. Air mani adalah air yang keluar sebab syahwat yang benar-benar menggebu. Dia licin, bening, dan biasanya ada di katup depan itu, di bagian yang paling atas. Dia. Nah, ini dia ibadah azza wa jalla jami'an. Nah, ini kalau terjadi hubungan intim, fungsinya adalah sebagai pelumas keluarnya air mani. Sehingga ibadah air mani ini adalah najis. Kalau mani akan keras pada pertemuan candaan. Sedangkan wadi adalah air yang juga sama bening, dan dia juga licin, tapi keluarnya bukan sebelum mani, tapi setelah pipis. Setelah pipis, itu wadi. Biasa terkenal pada orang yang suka anyang-anyang atau sadis pul. Apa ya anyang-anyang? Insya Allah bapak-bapak itu anyang-anyang ya. Ya seperti itu. Kita lihat. Alladhi ma'un daqiqun lazij yakhruju inda syahwah kal mula'abah atau tadakkuril jima' atau iradatihi. Adalah air yang tidak ketat, dia encer, licin, yang keluar ketika syahwat, seperti ketika mula'abah, foreplay, atau ketika mengingat hubungan intim, atau ketika berhasrat hubungan intim. Walayatnya mudafiqah, dan keluarnya tidak muncrat, gitu, tidak. Keluarnya tidak muncrat. Walayakimu futur, dan tidak menyebabkan lemas. Tidak menyebabkan lemas. Warubbama la yuhisu bi khurujihi, dan bahkan seringkali orang yang dia memiliki libido yang tinggi, hasrat seksual yang tinggi, terkadang dia tidak merasa keluarnya. Saya sempat punya teman ketika saya kelas 2 mutawasithah, kakak kelas saya kelas 3 Idat Muallim kelas 3 SMA. Beliau lulus mengabdi 1 tahun lalu berangkat ke Madinah, dan sekarang orangnya ada di Kebumen, lulusan Madinah. Beliau mata seringkali keluar air mani. Kalau ini dikit mesti keluar. Ternyata bukan hanya ada pada beliau, bahkan Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Menantu Rasulullah SAW yang menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Ternyata Ali pun adalah seorang lelaki yang madha, yang seringkali keluar air madinya. Berarti punya hasrat yang sangat besar sekali Ali bin Abi Thalib ini.
Wa yakunu lirrajuli wal mar'ah wa huwa fin nisa'i akthar. Dan ini terjadi pada lelaki dan pada perempuan, terlebih pada wanita ini sering kali terjadi. Apalagi maaf, wanita yang tidak suka. Baik. Wa najisun bittifaqil ulama, dan ini adalah najis dengan kesepakatan para ulama. Walidha amara Nabi bi ghuslil farj. Oleh karena itu Nabi memerintahkan agar orang yang keluar air meninya untuk cebok, untuk mencebok kemaluannya, baik laki ataupun wanita. Jadi kalau ada laki sama wanita, pasangan suami istri melakukan muqaddimatul jima, kata pengantar hubungan seksual, bukan kata pengantar, itulah maksudnya, kata pengantar hubungan seksual, dan terus gak jadi, jangan senang, wah alhamdulillah gak mandi. Tapi lihat, jangan-jangan ada yang keluar. Kalau ada yang keluar itu adalah najis, itu adalah kafir. Dia harus cebok dan serialnya itu harus diganti. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda kepada Al-Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad ini pembantunya Ali bin Abi Thalib. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim, kata Ali bin Abi Thalib, "Kuntu rajulan nadzar." Aku adalah seorang lelaki yang seringkali keluar air nantinya. Fastahaitu an as'ala Rasulullah lima kanat ibnatihi minni. Dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah karena anaknya adalah istriku. Malu karena keluarnya mandi menandakan adalah tadi hasrat dan libido yang tinggi untuk seksual. Aku malu tanya ke Rasulullah karena anaknya berada di bawah kawinanku. Fa'amartu Miqdad bin Aswad, maka aku perintahkan kepada Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi. Datanglah Miqdad kepada Nabi, tapi Nabi sudah tahu yang nanya ini Ali, bukan Miqdad. Makanya kata Nabi apa? Yaghsilu dzakarahu wa yatawaffa. Dia harus cebok batang zakarnya, dia harus cebok kemaluannya, wa yatawaffa, dan dia harus wudu setelah itu. Bukan mengatakan yaghsilu dzakaraka wa tawaffa, cuci itu kamu dan wudulah, bukan. Tapi Rasul mengatakan yaghsilu dzakarahu, dia harus mencuci kemaluannya dan dia harus wudu, menandakan bahwa air mani adalah najis. Ada kembali ma'un abyad tsakhir, air yang warna putih sedikit kental yang berjubah dari bau, keluar setelah pipis, dan biasanya pada orang yang kena penyakit anyang-anyang. Wa najisun ijma'an, dan ini pun hukumnya najis secara ijma'. Hukumnya najis secara ijma', dan ini adalah yang tadi riwayat Bukhari Muslim, sekarang hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Al-mani wal-wadi wal-madi. Amma al-mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Amma al-madi wal-wadi faqala ighsil dhakaraka aw madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Kata Ibnu Abbas, ada 3 cairan yang keluar: mani, madi, dan wadi. Kalau mani, kamu wajib mandi besar. Tapi kalau madi dan wadi, 2 hal ini, maka cucilah
zakarmu, kemaluanmu secara utuh, wa tawaddu wudu'aka lis-shalah, dan wudu'lah kamu seperti wudu'mu untuk salat. Dan ini menegaskan bahwa mandi dan wajib adalah najis. Yang kelima, darah haid, darah haid, darah haid. Dan saudaranya adalah darah nifas. Darah haid dan darah nifas adalah najis. Dalilnya adalah hadis Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar berkata, "Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil hayd kaifa tasna?" Ya Rasulullah, salah seorang wanita di antara kami pakaiannya ada yang terkena darah haid. Pakaiannya ada yang terkena darah haid. Terus apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan pada pakaian tersebut? Kita lihat jawab Rasulullah SAW. Tahuttuhu thumma taqrisuhu bil ma'i thumma tantuhu thumma tusalli fihi. Dia kerok terlebih dahulu. Dia kerok darah haid atau darah nifas yang nempel pada kain bajunya itu, dia kerok terlebih dahulu. Taqrisuhu, dia kucek-kucek dengan menggunakan air. Dia kucek-kucek dengan menggunakan air. Summa tantuhu bil ma', lalu dia guyuri dengan air. Summa tusalli fi, barulah dia boleh menggunakannya untuk sholat. Barulah dia boleh menggunakannya untuk sholat. Berarti harus dicuci terlebih dahulu dengan cara menghilangkan air najasa, dengan cara menghilangkan fisik atau zat dari najis itu sendiri. Kalau zaman sekarang, masya Allah, ingat kalau kita kena najis, baik kita habis kena pipis, habis kena itu jangan masukin langsung mesin cuci. Ya, jangan masukin langsung mesin cuci. Nanti pakaian-pakaian yang gak kena najis akhirnya kena hubungan najis, muter-muter aja di situ najisnya. Nah, terus bagaimana sebelum memasukkannya ke mesin cuci, dibersihkan dulu air najasanya. Kalau kompor bayi berarti di baju air diperas, kucek-kucek diperas, baju air kucek-kucek peras, baru masukkan ke mesin cuci. Kalau ada pipis bayi di celana misalnya, bayi di celana, bersihkan dulu dari air najasanya, sikat-sikat. Sudah bersih, warnanya sudah lumayan bersih, barulah masukkan ke mesin cuci. Jangan masih ada kuningnya masuk ke mesin cuci, muter-muter saja di situ kayaknya. Ini salah, dan jangan jadi ibu-ibu yang malas. Saya yakin hadirat yang ada di sini, ibu-ibu yang hadir semuanya adalah ibu-ibu yang semangat untuk menjaga kesucian. Nah, yang terakhir, yang keenam untuk pertemuan kita sekarang adalah rawsu ma la yukallahu, kotoran hewan yang tidak halal dimakan atau tidak halal dikonsumsi dagingnya. Kotoran hewan yang tidak halal dikonsumsi dagingnya, maka dia adalah najis. Tai kucing, tai anjing, tai apa saja yang tidak halal dimakan, dagingnya. Berarti kalau tai kotok gimana, Ustaz? Tai kotok itu tai ayam, kotoran ayam. Itu gimana, Ustaz? Dia suci, tapi bukan berarti kan dia tidak semua suci halal kita konsumsi. Dia suci. Dia tapi harus kita bersihkan karena dia kotor. Baik. Seorang lagi, kotoran hewan atau najis hewan yang tidak halal dikonsumsi.
sampai putih cicak. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada cicak. Ada cicak, apa namanya? Buang air besar, plus gitu ke kita. Nah, ini termasuk najis. Siapa yang bisa kasih tahu saya najisnya dari cicak ini najis mutawassithah, najis sedang, najis ringan, apa najis mughalladhah atau najis yang berat? Monggo. Najis yang sedang. Najis yang sedang. Semua kotoran hewan yang tidak halal dimakan, dagingnya tidak halal dimakan, semua kotoran yang pipisnya ataupun apanya, dia adalah najis mutawassithah. Tapi karena dia dalam porsi yang sangat ringan, maka dikatakan oleh para ulama najasatun ma'fun anha, najis yang dapat ditolerir. Jadi bagaimana? Allahu Akbar. Tuh, gak perlu kita gini kan, gak perlu kita cium. Wah, sebilang kalau saya bilang iseng. Jangan. Apalagi kita sudah yakin mendengar bunyi. Berarti apa? Sudah tinggal kita sentil saja. Cukup kita sentil saja, kita lanjutkan sholat. Kita lanjutkan sholat, tidak perlu kita cuci karena najisnya sedikit, tapi dia mutawassithah, tapi ma'fun anha, ditolerir. Nah ini dia ibadah azzakallahu wa yakum jami'an. Ini penting. Kecuali kalau misalnya ratusan cicak sepakat kita balas dendam, karena mungkin ada saudara yang pernah kita bunuh, kumpul di atas 1, 2, 3 bro, semua pakai kita kena. Ini sudah bukan tolerir lagi, sudah buru-buru kita batalkan sholat untuk cari gantian baru. Tapi wudhu kita batal apa tidak? Tidak. Najis-najis yang tadi kita sebutkan tidak menyebabkan batalnya wudhu kita. Berarti apa? Kalau kita nyebokin anak kita yang baru saja pipis, atau mungkin ngambil kotoran anak kita yang lecet di lantai, gitu ya, wudhu kita tidak batal. Karena yang membatalkan wudhu, insya Allah kita akan bahas, tidak ada najis. Nanti kita akan bahas insya Allah. Oh, ta'ala bisawab. Dalilnya belum saya lupa. Dalilnya apa? Bahwa kotoran baik pipis ataupun kencingnya itu tidak najis. An Abdullah bin Mas'ud qala arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi pernah hendak buang hajat besar. Terus kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, "Itini bisalasati ahjar." Tolong bawakan untuk saya, tolong ambilkan untuk saya 3 batu untuk istijmar. Untuk istijmar, membersihkan lubang kotoran dengan menggunakan batu. Tapi ingat, batunya batu yang halus, bukan batu kerikil. Kalau batu kerikil repot nanti. Dan juga yang bersih dari pasir. Nanti kalau ada pasirnya nggak nyaman. Fawajadtu lahu hajarain warusan. Lalu aku mendapatkan untuk beliau 2 batu dan 1 tahi kering. Tahi kering binatang yang halal dikonsumsi, dagingnya bukan itunya, dagingnya. Fa'amsaka al-hajaraini wa taraha rawsa. Nabi tetap mengambil 2 batu tadi, sedangkan tadi rawsa tadi dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi, hiya rijsun. Kotoran ini tidak dapat membersihkan, tidak dapat membersihkan. Nah, bahkan
Di dalam hadis yang lebih tegas lagi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang tegas diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala bahwa Nabi sebelum dibangunkan masjid untuk beliau sholat fi mawabidil ghanam. Beliau sholat di kandang kambing. Sekarang saya tanya, di kandang kambing ada WC umum enggak? Buat kami kalau pipis dia ada WC, buang air besar ke WC. Saya yakin dia ada. Nah, Nabi sholat di kandang kambing dan tidak diragukan bahwa ya kambing pipis di kandangnya, buang hajat besar juga di kandangnya. Tapi ternyata Nabi tetap sholat di kandang kambing. Dalil yang lain yang ketiga, Nabi pernah memerintahkan orang-orang Quraisy untuk meminum air kencing onta. Ini hebatnya onta. Hebatnya onta, salah satu kehebatan onta, makanya namanya tersirat di dalam Al-Quran, termaktub di dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat pada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu hebat. Benar-benar alis matanya itu alis mata anti badai. Saya sedang tidak menyinggung siapa-siapa ya. Yang senyum-senyum ini tahu ini berarti maksudnya apa ini. Itu benar-benar bulu matanya itu onta anti badai, yang ternyata sekarang diganti oleh salah seorang artis. Onta sekali dia diajak jalan sampai perjalanan jauh sekalipun dia bisa langsung hafal jalan. Berbeda dengan keledai. Keledai 10 kali jalan, kalau ditinggal tidur nyasar dia. Kalau keledai ini sekarang kita jalan besar gitu ya, berangkat pulang kita tidur gak nyasar dia. Itu Masya Allah. Nah, unta, apa yang diminum oleh unta tersimpan pada punuknya, dan apa yang tersimpan pada punuknya adalah air yang suci dan bersih. Nah, Rasulullah sering mendapatkan dulu orang-orang Arab dulu ketika mereka safar dan mereka kehausan, apa yang mereka lakukan? Mereka menusuk punuk unta mereka. Tujuannya adalah untuk dapat mengambil air minumnya. Rasulullah tidak ingin karena itu menyiksa. Tapi apa? Kencingnya unta merupakan minum yang halal thayyiban. Dan bukan obat, minuman. Dan bukan obat, minuman. Tapi jangan-jangan kalau ada air segar ya minum saja air segar. Ke Saudi umroh satu minuman kencing unta jauh-jauh. Ke Saudi ya minum air saja. Jangan kalau mau ya susunya. Allah alam, insyaallah poin ke-7 sampai 12 kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah. Kalau ada pertanyaan kami silakan satu saja karena sudah malam. Tidak ada. Subhanallah wa bihamdihi. Kalau di kandang kambing itu kan diperbolehkan untuk sholat, tapi kalau di kandang onta itu kok tidak diperbolehkan. Itu gimana? Baik, alhamdulillah azza wa jalla jami'an. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan as-salatu fi a'qadil ibil haram. A'qad artinya adalah kandang unta. Itu diharamkan. Kenapa? Karena kandang unta tempatnya syaitan bertinggal pula. Kandang unta adalah tempatnya syaitan bertinggal pula. Maka tidak diizinkan untuk sholat di kandang unta. Bukan karena kenajisannya. Buktinya apa? Kita sholat di atas
Unta saja boleh kok. Wow, Rasulullah sholat juga di atas unta. Ketika beliau safar, beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rakaatain fajar, dan beliau tidak meninggalkan sholat sunnah witir. Dan di antara sunnah beliau adalah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, termasuk di antaranya adalah di atas unta. Nah, tapi untuk di kandang unta tidak, bukan karena najisnya, tapi karena tempatnya ma'wa syaitan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "A'dhamul ibil ma'wa syaitan", tempat tinggalnya setan. Dan onta, memang onta itu penyabar, tapi onta itu punya sifat hakut, pendendam yang sangat hebat. Pernah ada kisah menarik, mahasiswa Universitas Madinah menceritakan ke saya, ada seorang Afrika dikejar-kejar sama unta betina sampai naik ke atas mobil sedannya, kacanya sedan itu pecah, diinjak-injak di belakang. Kalau saja tidak ditolong, dia mati, dia dicebotkan. Ternyata apa? Si Afrika ini menyembelih anak unta persis di depan betinanya. Menyembelih anak unta persis di depan emaknya. Emaknya diikat, gak harus ngapa-ngapain. Nah, ketika qadarullah masya fa'al, unta tidak terikat, dari si Afrika ini dalam kondisi yang lenggang pula dikejar-kejar sampai masuk berlindung ke mobil apa? Sedan, hancur ke mobilnya itu. Itu. Tapi kalau kita baik dalam merawat unta dari kecil, dia tidak bakal ditinggal. Kita ngejual itu unta ke orang, besok balik lagi. Kalau belum pas besok balik lagi, karena unta hafal kita. Unta. Itu unta. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan unta. Afala yanzuruna ilal ibil? Tidakkah mereka melihat pada unta bagaimana dia itu diciptakan? Bukan pada ayam yang punya bolo, yang kakinya dua. Tidak. Baik. Yang terakhir, silakan. Kalau kita istilahnya pilih bahasa kan keluar air maninya ya, tapi kalau kita karena kecapean keluar air itu waktu tidur gimana? Baik, insya Allah kita akan bahas. Memang enak sih membahas fikih, itu semuanya sudah ada di buku ini. Tapi nggak apa-apa untuk menawar hati. Pak air mani secara mutlak ketika itu keluar dalam kondisi tidur secara mutlak menyebabkan wajib mandi secara mutlak. Dia merasa mimpi atau tidak merasa mimpi, merasa nikmat atau tidak merasa nikmat, wajib mandi. Jadi kalau dalam kondisi tidur, kaidahnya keluar apa tidak? Kalau dalam kondisi tidur, kaidahnya keluar apa tidak? Kalau keluar, wajib mandi. Nikmat atau tidak nikmat, ngerasa atau tidak ngerasa, wajib mandi. Ini kalau keluar mandinya ketika tidur. Kalau keluarnya air mani itu dalam kondisi kita sadar, maka kaidahnya nikmat apa tidak? Nikmat apa? Tidak. Kalau nggak nikmat, tiba-tiba baru pulang kantor, bisa kerja, keluar, nggak ada syahwat, nggak ada apa keluar, maka ini tidak wajib nanti. Karena bisa jadi keluarnya ini disebabkan oleh penyakit. Nah, tapi kalau keluarnya karena nikmat, ya Bapak insya Allah tahu itu sudah wajib nanti. Jadi gitu ya. Ketika dalam kondisi tidur, kaidahnya adalah keluar apa tidak. Kita mimpi semua segala macam mimpi, ketemu sama banyak bidadari. Masya Allah, pokoknya nikmat banget sudah. Pas kamu
Enggak. Berarti saya nggak perlu mandi. Betul, nggak perlu mandi. Nggak apa-apa kok. Nah, yang begini kan, ketemu sama nenek. Serem. Oh, kayak disiksa gitu kan. Pas bangun, yo, kok bau beklin gitu. Rasanya wajib. Nikmatnya nikmat wajib. Tapi kaidahnya keluar apa? Nah, kalau dalam kondisi sadar, nikmat atau tidak, itu kaidah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis.